warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Susi Haryanti, NIM 2001616 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Keterampilan Berbicara dalam Bentuk Bertelepon dengan mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen pengampu Ibu Dra Ermawati Arif MPD. Nah, apa saja yang akan dibahas pada materi keterampilan berbicara dalam bentuk bertelepon? Nah, yang pertama, etika dalam bertelepon. Yang kedua, bahasa dalam bertelepon. Yang ketiga, praktik bertelepon. Dan yang keempat, langkah-langkah bertelepon. Nah, kita mulai dari yang pertama. Etika dalam bertelepon. Apa saja etika dalam bertelepon? Yang pertama, jangan biarkan telepon berdering 2-3 kali. Segeralah angkat. Yang kedua, dengarkan mitra bicara dan berkonsentrasi dengan pihak penelepon atau tidak melamun. Yang ketiga, berkatalah dengan sopan dan hangat. Hindarilah kata-kata yang bisa menyinggung perasaan penelepon. Yang keempat, berikan respon secara tepat dan lugas. Yang kelima, berbicara seperlunya dengan volume suara cukup jelas, tegas, lancar, serta hangat dan bersahabat. Yang keenam, siapkan perlengkapan seperlunya ketika akan menelepon, seperti nomor telepon yang dituju, buku catatan, dan pensil. Setelah itu, tanyakan apakah penerima telepon punya waktu untuk berbicara. Kemudian kita lanjut seterusnya, yaitu bahasa dalam bertelepon. Nah, bagaimana bahasa dalam bertelepon? Yang pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mengapa? Karena hal tersebut harus dilakukan agar lawan bertelepon bisa tahu dengan siapa dan berbicara. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal, baik, dan sopan. Nah, menggunakan bahasa yang formal, baik, dan sopan ini agar tidak ada kesalahpahaman sehingga tahu maksud dan tujuan pembicaraan. Yang ketiga, tidak berbicara dengan orang lain selagi menelepon. Tentunya saat kita menelepon jangan berbicara dengan yang lain dulu. Nah, kita harus fokus dalam pembicaraan agar tidak ada kesalahan tentunya. Yang keempat, tidak berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Pastinya saat kita bertelepon jangan mengunyah atau minum karena akan terdengar kurang jelas dan dapat membuat kita tersesat. Kemudian yang kelima, berbicara tidak terlalu banyak basa-basi. Nah, karena berbicara dengan basa-basi ini akan membuat kesan seperti marah-marah dan lawan bicara merasa kayak dimarahi, sehingga nanti akan mengakhiri telepon tersebut. Kemudian yang keenam, tidak berbicara dengan nada kasar apalagi membentak. Pastinya akan marah dan mengakhiri telepon tersebut. Yang ketujuh, nada dan intonasi bicara tidak terkesan malas atau tidak ramah. Nah, jangan kita sampai bertelepon bicara kita seperti marah atau kita tidak ramah, karena kita agar tidak lupa dengan pesan yang harus kita sampaikan. Terus kita mencatat pesan atau pembicaraan. Nah, mencatat pesan atau pembicaraan ini karena pesan itu penting dan wajib disampaikan dan pasti penting bagi penerima telepon. Jika ada pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain, kita kalau nggak ingin lupa, kita mencatatnya karena menyampaikan pesan itu sangatlah penting. Nah, kita yang selanjutnya praktek bertelepon. Nah, inilah contoh praktek bertelepon. Ini adalah pembicaraan 2 orang dalam bertelepon, yaitu seorang sekretaris
berbicara kepada bos atau kepala kantor tersebut. Nah, ternyata sekretaris menyampaikan bahwa bos atau kepala kantor tersebut tidak ada di kantor. Jadi, penelepon tersebut menyampaikan pesan dan pesan tersebut harus disampaikan oleh sekretaris. Nah, sehingga pesan tersebut akan disampaikan oleh kepala atau bos tersebut. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah bertelepon. Nah, apa saja langkah-langkah dalam bertelepon? Yang pertama, mengangkat telepon segera mungkin. Yang kedua, berikanlah salam kepada penelepon sesuai dengan waktu. Yang ketiga, menyebut nama identitas menggunakan bahasa yang formal, baik, dan sopan. Yang keempat, menanyakan dengan sopan siapa lawan bicara. Yang kelima, mendengarkan secara baik permintaan dari penelepon. Jika penelepon tersebut berkepentingan dengan orang lain, maka segeralah sambungkan dengan orang yang akan dituju penelepon tersebut. Kemudian yang keenam, apabila orang yang dituju tadi tidak ada di tempat, maka penerima telepon harus bisa menerima pesan yang ingin disampaikan penelepon. Tentunya, penerima telepon harus menyampaikan pesan kepada orang yang akan dituju penelepon tersebut. Nah, sudah jelaskan bahwa menyampaikan pesan itu wajib. Kemudian, ucapkan terima kasih pada setiap akhir pembicaraan dan ucapkan kembali salam. Yang kedelapan, berikan kesempatan kepada penelepon untuk menutup telepon terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah-langkah dalam bertelepon itu, bersikaplah tersenyum dan duduklah dengan sopan pada saat berbicara melalui telepon. Nah, itulah materi keterampilan berbicara dalam bentuk bertelepon yang dapat saya sampaikan. Saya Susi Haryati, NIM 200161116 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian yang saya